Shalom jemaat Victor yang diberkati Tuhan. Ketemu lagi kita di ibadah online GPKD Victory. Sebelum kita mulai ibadah ini, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami puji, yang kami sembah dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semua hanya karena Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan kehidupan kami untuk beribadah Tuhan, untuk datang menyembah dan memuji Engkau. Urapi setiap kami, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Biar kami boleh bersama-sama menyembah, memuji Engkau untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah online ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar ini juga boleh memberkati setiap jemaat-Mu di setiap rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ini kurang yang ajaib, memulihkan umatnya.
sekalian, kembali kita bertemu dalam ibadah online untuk awal bulan Mei ini. Sekalipun kita masih dalam suasana yang kurang menguntungkan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada istilah kurang menguntungkan. Namun kita tetap akan datang dan mencari Tuhan kapanpun juga. Untuk itu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa, sebentar kami akan belajar untuk memahami dan mengerti akan segala kebenaran firman-Mu. Karenanya Bapa, lawat kami pribadi, lepas pribadi dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh menyerap, kami boleh mengerti, bahkan kami mampu melakukan segala kebenaran firman-Mu di dalam hidup keseharian kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai hamba-Mu tidak lebih hanya sekedar alat Tuhan belaka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menyikapi atau apa yang harus kita lakukan dikala kita mengalami suatu masalah dan persoalan. Karena banyak orang yang berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan akal budinya, untuk mencari solusi maupun jalan keluar dari masalah dan persoalan yang ada. Namun, pagi hari ini kami ingin menyampaikan suatu kabar baik buat Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan satu-satunya solusi bagi setiap permasalahan dan persoalan kita. Di saat kita sedang haus dan lapar, pastilah kita bergegas untuk mencari air dan makanan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita, terutama kebutuhan jasmani kita. Namun, bagaimana halnya kalau yang haus dan lapar itu bukan tubuh jasmani kita, namun rohani kita? Apakah kita juga bergegas mencari kebenaran firman Tuhan yang merupakan air dan kehidupan itu sendiri? Ataukah kita mencari hal-hal lain untuk memuaskannya? Apakah kita bisa seperti Daud yang senantiasa merindukan Tuhan? Kita dapat melihat di dalam Mazmur 42 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Apakah kita juga mempunyai sikapnya demikian? Kita semua pasti sudah tahu bahwa Daud disayang Tuhan, dikasihi Tuhan, karena ia senantiasa dalam setiap saat dan kondisi apapun juga yang mencari dan mengandalkan Tuhan. Kita perlu meniru sikap Daud dan menjadikannya panutan untuk setiap dan segenap permasalahan kita. Karena bukankah Tuhan sendiri yang sudah menyiapkan dirinya dan meminta kita untuk datang kepadanya? Namun seringkali kita tidak ingat lagi akan janji Tuhan. Bahkan tidak jarang mengabaikan firman-Nya yang begitu dahsyat dan luar biasa bagi jalan keluar setiap masalah dan persoalan kita. Biasanya kita baru sadar setelah semua cara dan jalan yang ditempuh ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali. Tuhan senantiasa menjanjikan dan akan memberikan jalan keluar dan penyelesaian bagi setiap pergumulan kita. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman ini mengingatkan kepada kita, kalau Tuhan katakan bahwa firman-Ku tinggal di dalam kamu, berarti kita harus selalu dan selalu membaca, mengingat, percaya, dan melakukan dalam hidup keseharian kita.
bagaimana firman-Nya tinggal di dalam kita. Kalau membaca firman Tuhan saja, kita bermalas-malasan. Kita tahu bahwa firman Tuhanlah yang akan memberi kekuatan kepada kita di saat kita sudah tidak melihat ada jalan. Karena Tuhanlah yang sanggup membuat jalan buat kita. Bukan saja di dalam masalah-masalah yang sepele, namun dalam masalah yang berat sekalipun, Tuhan sanggup. Bukan saja membuka jalan, tapi membuat jalan untuk kita semuanya. Karena kita perlu tahu dan mengingat akan segala kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah segala makhluk. Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk aku? Ini adalah suatu statement, pernyataan Tuhan yang sungguh luar biasa kepada anak-anaknya, dimanapun berada yang dikasihinya. Namun seringkali kita mengabaikan dan menganggap enteng firman Tuhan yang menjanjikan suatu solusi bagi kehidupan kita. Kita lebih condong untuk mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan mengatakan, sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Seperti yang sering saya katakan, bahwa Tuhan adalah spesialisasi di bidang mustahil. Tetapi kembali, adakah kita mengaminkan akan semuanya itu? Tidak ada kata mustahil bagi orang yang percaya. Dikala kita percaya, seringkali hanya sebatas di bibir saja. Kita mengatakan percaya, tetapi hati kita bimbang, tetapi hati kita ragu. Seperti kita melihat, dikala Petrus berada dalam perahu dan bertanya kepada Tuhan, Engkaukah Tuhan? Jika Engkau benar-benar Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Dan Tuhan mengatakan, kemarilah. Dan saat itu Petrus bisa berjalan di atas air. Sungguh suatu hal yang mustahil bagi manusia. Tapi ini merupakan fakta. Namun apa yang terjadi? Dikala ada sedikit angin saja, Petrus mulai gentar, mulai bimbang. Dan apa yang terjadi? Kita semuanya tahu bahwa Petrus hampir tenggelam. Inilah suatu pelajaran berharga bagi kita. Dikala kita benar-benar menyadari dan dikala kita percaya sepenuhnya, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau kita ingin percaya bukan di bibir, tetapi di dalam hati kita, dan terlebih lagi lakukan di dalam hidup keseharian kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Karena kita tetap katakan bahwa tidak ada mustahil bagi orang percaya. Di dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kembali di sini Tuhan menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Siapkah kita untuk percaya? Siapkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya? Dan kita menantikan untuk Tuhan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, dan serahkanlah hidupmu dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Ini ayat yang sungguh luar biasa. Ayat bagi kita, ayat pegangan kita di saat kita menghadapi badai kehidupan. Yang tidak seorang pun yang mampu membantu atau menolong kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya jalan. Mengapa kita mengatakan bahwa Tuhan hanya satu-satunya jalan bagi setiap masalah dan persoalan kita? Sebagai ayat penutup di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita yakin dan percaya dan kita beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita di dalam hidup keseharian kita. Karenanya, mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, seberat apapun pergumulanmu, hanya ada satu jalan. Datang, bertelut di bawah kaki Tuhan Yesus dan serahkan hidup, maka engkau akan melihat suatu mujizat besar akan terjadi di dalam hidup. Tidak ada kata mustahil bagi orang percaya. Untuk itu, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama masuk di dalam doa.
dan serahkan setiap permasalahan dan pergumulan, dan kau akan melihat Tuhan akan menyelesaikannya. Namun syaratnya hanya satu, percaya. Jangan pernah engkau ragu dan bimbang akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami telah mendengar firman, yaitu firman yang mengajarkan kepada kami, firman yang menguatkan kepada kami, dan firman yang membawa kami kepada suatu solusi atau jalan keluar bagi setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang sukar. Yang membuat Allah tidak mampu bekerja adalah diri kita sendiri, karena kita masih dipenuhi dengan kebimbangan, kekhawatiran, dan ketakutan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, Bapa, aku menyerahkan seluruh masalah dan persoalanku di dalam tangan. Karena aku yakin dan percaya, hanya Engkaulah satu-satunya jalan keluar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bahkan Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian lebih dalam lagi kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh mengerti, menjadikan firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan terlebih lagi Bapa, kami mohon belas kasihan daripada Engkau. Beri kesempatan dan kemampuan kepada kami pribadi lepas pribadi untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali pada saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, di mana setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, itu esensi yang utama adalah memperingati bagaimana perjuangan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Jadi di dalam perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar ritual belaka, namun makna yang lebih dalam lagi, yaitu kita memperingati akan segala pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kembali saya ingatkan bahwa kita sebagai anak-anak yang dikasihinya, hendaknya kita bisa memaknai arti dari perjamuan kudus itu dengan sebaik-baiknya. Karenanya saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang pada saat ini sudah barang tentu tidak bersama dengan saya di gereja, namun marilah kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus ini. Dan perlu kita ingatkan bahwa di dalam mengambil bagian perjamuan kudus ini, hendaknya kita terbebas dari segala apa yang menghantui pikiran kita, baik itu kekesalan kita, kebencian kita, kemarahan kita, ketidakpuasan kita, agar kita kudus dan layak di hadapan Tuhan. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa sebelum mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apabila Anda merasa pernah dikecewakan oleh seseorang, Anda merasa disakiti, atau bahkan Anda merasa terluka, baik, Anda harus mampu untuk memberikan maaf dan pengampunan. Memang tidak mudah untuk hal itu. Kita hanya bisa melakukannya dengan satu cara, yaitu minta belas kasihan Roh Kudus untuk memberi kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang baik yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di saat ini Engkau memberi kesempatan kami
masing-masing untuk datang di hadirat Tuhan dan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan bahwa perjamuan kudus ini bukan sekedar ritual belaka, namun mempunyai makna yang lebih dalam, yaitu kami memperingati akan segala pengorbanan Tuhan di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menanggung dan membasuh segala dosa dan kesalahan kami. Terlebih lagi Tuhan, Engkau mempunyai visi dan misi yang jelas dan memerintahkan kepada kami pribadi lepas pribadi untuk memberitakan akan kabar pengorbanan Tuhan di atas kayu salib ini kepada siapapun juga di muka bumi ini, untuk memperingati bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bapa, berikan kesempatan, kemampuan dan kekuatan kepada kami pribadi lepas pribadi untuk boleh mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi, dan Engkau sendiri yang membasuh kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh layak dan kudus ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu sekalian, persiapkan apa yang ada di rumah kita masing-masing. Kita tidak pernah melihat apakah itu anggur, apakah itu teh, atau bahkan apakah itu air. Yang utama bagi kita bukan materinya, namun esensi daripada semuanya itu. Kalau Bapak Ibu sekalian semuanya sudah siap, mari kita angkat bersama-sama roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, saya meminta Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, menghormati perjamuan kudus ini. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memang roti di tangan kanan kita ini adalah roti biasa. Namun bukankah kita beriman bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menanggung dan menyucikan segala dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Memang anggur di tangan kanan kita ini adalah anggur biasa. Namun bukankah kita beriman bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus yang telah tercurah di atas Kalvari untuk membasuh dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mengucap syukur masing-masing dan renungkan serta camkan bahwa inilah pengorbanan Tuhan yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, dan bukan hanya bagi kita saja, tapi bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karenanya
Mari kita masuk di dalam doa untuk pengucapan syukur. Bapa yang baik yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Kalau di siang hari ini kami telah dimampukan dan diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan kami yakin dan percaya, melalui perjamuan kudus ini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa bagi kami yang sakit telah disembuhkan, bagi yang berbeban berat telah diberikan kelegaan, yang bergumul dalam masalah ekonomi Engkau telah buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk kami semuanya. Karenanya Bapa, izinkan kami untuk tiada henti-hentinya mengucap syukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memimpin sendiri ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Bahkan Engkau mengizinkan kami, memberi kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebenaran firman yang telah mengajar dan mendidik kami untuk menjadi semakin menyerupai Engkau. Juga Tuhan, Engkau telah melayakkan dan menguduskan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sehingga biarlah melalui perjamuan kudus itu, setiap kami yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat telah diberikan kelegaan, dan yang bergumul dengan masalah ekonomi Engkau telah berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali melanjutkan aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau sendiri menyertai kami. Engkau membentengin kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami ucapkan, bukan diri kami lagi, melainkan Engkau sendiri yang berkarya untuk kami. Izinkan kami Tuhan untuk tiada henti-hentinya mengucap syukur dan terima kasih. Dan sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami rindu Tuhan untuk mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman, untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami semuanya menjadi hamba-hambamu yang setia melayani Engkau dan sanggup melakukan segala kebenaran firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.